Oke, jadi bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menekan mobilitas warga tentunya di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini sudah ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting, dan juga Mas Tantan Hermansyah, sosiolog UIN. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, salam Apa sehat. kabar? Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan dua orang narasumber pagi hari ini, kita ke Rusdi dulu ya, Mbak ya. Ya, kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pagi hari ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seperti apa antusias para calon pelaku perjalanan ini ya. Wah, Sudah ada cukup Rusdi ramai di itu sana, ya. udah rame di belakangnya Rusdi ini. Rusdi, Anda bisa cerita bagaimana kondisi pagi hari ini di sana? Ya, Bayu, Gita Vita serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang H-3 jelang Natal dan Tahun Baru, peningkatan penumpang terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang rata-rata didominasi untuk penerbang tujuan domestik. Namun begitu, Bayu serta Gita Vita memang untuk Nataru atau Natal Tahun Baru kali ini memang kita dibayang-bayangi dengan masuknya varian baru Omicron. Namun begitu dapat saya pastikan, dapat Anda lihat sendiri bagaimana antrian penumpang sejak dari subuh tadi masih mengular di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini memang H-3 jelang Natal ini peningkatan penumpang terus terjadi. Dan pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memastikan bahwa prediksi akan terjadi puncak peningkatan arus Natal dan Tahun Baru terjadi pada H-1 atau pada tanggal 24 nanti. Namun begitu memang peningkatan kesehatan terus dilakukan oleh pengelola bandara dan Satgas COVID-19 dan kantor kesehatan pelabuhan, di mana mereka memperketat aturan dari dokumen kesehatan. Bagi penumpang yang akan pergi menggunakan transportasi udara, mereka wajib sudah divaksin untuk dosis kedua atau dosis lengkap. Bayu, memang sejak seminggu terakhir ini penumpang di bandara terus mengalami peningkatan, di mana untuk destinasi atau tujuan-tujuan favorit para penumpang rata-rata terjadi untuk tujuan Denpasar, Kuala Namu, serta Makassar. Namun begitu, untuk penumpang tujuan destinasi favorit ini terus meningkat. Hal ini dikarenakan memang terutama untuk anak sekolah sudah libur sekolah serta menjelang Natal. Hal ini membuat pengelola bandara terus melakukan upaya-upaya evaluasi terkait dengan penumpukan ini terjadi. Dapat begitu saya terangkan juga bahwa mulai kemarin tanggal 18 Desember pengelola bandara mengaktifkan kembali Terminal 1A. Hal ini guna mengurai terjadinya kepadatan yang terjadi di penerbangan domestik. Terminal 1A ini dapat dimanfaatkan untuk bagi penerbangan yang akan tiba dari dalam negeri atau dari domestik. Demikian Bayu serta Ginapita. Ya, terus Anda mendapatkan data tidak pagi hari ini jumlah penumpang yang sudah masuk ke Terminal 3 ini berapa? Ya, Bayu dan pemirsa dapat saya kabarkan, memang untuk data saya mendapatkannya adalah pada saat jam 00 tadi malam, di mana itu merupakan final puncak dari data yang saya dapatkan. Untuk pergerakan penumpang itu terjadi sekitar 90.000 penumpang, yang artinya selama masa weekend baru kali ini terjadi peningkatan. Peningkatan ini terjadi kurang lebih 12% jika dibanding hari biasa. Namun begitu, Bayu dapat saya kabarkan, pada 7 hari jelang Natal atau tepatnya pada minggu kemarin adalah puncak tertinggi dari pergerakan penumpang, di mana penumpang mencapai 107.000 penumpang yang baik itu datang maupun yang pergi. Penumpang juga didominasi oleh para warga negara Indonesia yang kembali dari tanah air, dari luar negeri, baik itu dari pekerja migran Indonesia maupun para pelajar yang usai sekolah di luar negeri. Demikian Bayu. Oke, baik. Terima kasih Rusdi atas laporan Anda langsung. Saya mau ke Dr. Alex kalau gitu. Dr. Alex, tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami di sana, Rusdi Muslim mengatakan ada peningkatan 12% dibandingkan dengan hari weekend biasanya. Padahal ini beberapa hari ya, 3 hari menjelang hari libur Natal di tanggal 25 Desember dan juga di 1 Januari 2022. Seperti apa ini, Dr. Alex, tanggapannya? Ya, jadi masyarakat menyadari bahwa di bulan Desember itu satu kesempatan bagi mereka untuk bisa melaksanakan liburan, khususnya di Natal dan Tahun Baru. Di samping juga ada beberapa masyarakat yang melakukan mudik pulang kampung dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan kalau kita lihat, ini sebagai bukti bahwa PPKM sebagai instrumen
berhasil membawa kita dari PPKM darurat, PPKM level 4, hingga sekarang kita PPKM level 1 dan 2. Di mana PPKM level 1 sekarang sudah menjadi 191 kabupaten kota, level 2 sudah 169 kabupaten kota, level 3 sudah 26. Jadi ini suatu prestasi kita bersama, sehingga masyarakat juga merasakan bahwa pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti juga dengan pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dalam hal ini yang penting adalah, kendati pun kita dalam penuh sukacita ingin menjalankan liburan, tapi kewaspadaan itu juga harus tetap tinggi. Oke. Dok, tapi menjawab gini, pasti ada kekhawatiran begitu ya, apalagi soal varian Omikron itu gitu. Kita lihat gambarnya tadi di bandara penuh, stasiun kereta juga penuh gitu. Nah, mengantisipasi ini bagaimana ya dok ya? Gitu. Ya, jadi kita sudah ada instruksi Mendagri 66 yang mengatur tentang perjalanan, di mana perjalanan itu diatur bahwa mereka yang antar pulau, antar provinsi harus sudah vaksinasi 2 kali, dan kemudian mereka bisa terbang dengan pesawat dengan persyaratan rapid test antigennya itu tidak reaktif. Demikian juga mereka yang vaksinasinya baru 1 kali, tentu pemeriksaannya dengan PCR. Bagi mereka yang belum vaksinasi, dianjurkan untuk tidak terbang dengan pesawat, tidak bepergian jarak jauh. Demikian juga mereka yang dengan komorbid, dengan ada penyakit-penyakit yang tidak terkontrol, diupayakan supaya tidak melanjutkan wisatanya. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah tidak melarang libur, tapi pemerintah menganjurkan untuk tetap waspada. Karena vaksinasi tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu selamat bebas dari infeksi. Karena vaksinasi itu hanya untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan proteksi agar penyakitnya tidak berat. Tetapi risiko terinfeksi tetap ada, sehingga memang protokol kesehatan harus menjadi yang paling utama. Dan sedapat mungkin kalau misalnya memang tidak perlu untuk jalan-jalan, ya di rumah dulu. Karena apa? Kita masih dalam situasi pandemi, dan kemudian kalau kita melihat dan merujuk di negara-negara luar, khususnya di Eropa dan di beberapa negara di Asia Tenggara, maka lonjakan kasus itu tetap naik, kendati pun vaksinasi sudah lengkap. Apalagi sekarang sudah dilaporkan ada varian baru di samping varian Delta yang disebut dengan varian Omikron. Jadi oleh karena itu kepada saudara-saudara kita yang memang mau melancong ke luar negeri, kalau masih bisa ditunda ya sedapat mungkin ditunda, karena resikonya tetap berbahaya dan mengancam jiwa. Oleh karena Omikron ini penularannya sangat cepat, dan ini juga baru dilaporkan baru 1 bulan terakhir, dan kita juga masih dalam pengamatan bagaimana besarnya risiko jika kita terinfeksi. Oke, nah nanti saya akan tanyakan juga ke Dr. Alex. Jadi upaya penundaan ini yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Karena kita tidak bisa melihat ini sebagai satu sisi saja dari masyarakat, tapi juga sebuah sistem dari pemerintah dan juga masyarakat. Tapi saya mau ke Mas Tantan dulu. Mas Tantan, kalau kita melihat data tadi yang disebutkan oleh Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, 12% ini peningkatan dibandingkan dengan hari weekend biasanya. Nah, sementara kita tahu sekarang ini kan meskipun dikatakan terkendali ya, tapi ada kemudian varian baru dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian antusiasme masyarakat ini cukup tinggi ya, Mas Tantan, kalau melihat perilaku masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Pita. Jadi begini, pertama kita harus tahu bahwa upaya-upaya untuk menghadapi COVID-19 ini oleh bangsa ini kan sudah lama. Jadi ini bukan baru gitu. Mereka udah siap, istilahnya begitu. Beberapa sudah merasa nyaman dengan sudah divaksin. Terus kemudian juga saya melihat sendiri karena 2 bulan terakhir keliling Indonesia ya, naik banyak moda transportasi. Saya lihat budaya baru atau new normal itu juga sudah cukup ketat diterapkan oleh masyarakat yang bepergian. Mulai dari harus antigen dulu, terus di bandara juga banyak alat-alat yang terkait dengan prokes, terus pelayanan di moda transportasi juga sangat baik sejauh yang saya lihat ya, mulai dari pelayanan pramugari dan lain-lain. Saya kira itu membuat masyarakat nyaman. Yang kedua, merasa aman gitu karena ya? Dia merasa aman dan nyaman gitu. Jadi ada rasa pede lah untuk pergi. Kedua, mereka yang pergi-pergi ini kan bukan sekarang aja. Saya yakin
sebulan, 2 minggu, atau 3 minggu, atau 2 bulan yang lalu udah pergi dan mereka baik-baik saja. Meskipun saya merasakan sendiri di pesawat itu boro-boro berjarak. Pesawat yang saya tumpangi selama bulan November Desember ini penuh rata-rata. Saya sampai ke Sorong, Mbak, ya minggu terakhir kemarin baru pulang dari Sorong. Dan pesawat itu penuh. Bandara Soekarno-Hatta itu penuh gitu. Antriannya luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya kira ini ada meskipun bukan euforia ya dari masyarakat, tetapi masyarakat merasa bahwa pemerintah ini layak dipercaya untuk mengatasi persoalan ini, sehingga mereka udahlah pergi aja, toh bahwa sehari-hari juga bisa diatasi. Jadi kepercayaan diri di masyarakat yang sangat tinggi inilah yang membuat pemerintah tidak bisa membendung. Data 19,9 juta itu kan luar biasa besar. Dan saya kira itu memang karena ada kepercayaan yang tinggi baik pada sistem penanganan COVID sendiri maupun di tingkat masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Baik, tadi ada kepercayaan. Dr. Alex sebelumnya menyebutkan harus tetap memperhatikan kewaspadaan. Apakah dua hal ini sebenarnya saat ini berjalan beriringan? Nanti kita ngobrol lagi ya, Mas Tantan, Dr. Alex. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.